Pemirsa, berbagai isu menarik yang terjadi di kota Surabaya. Salah satunya adalah banjir yang melanda kota Surabaya beberapa waktu lalu, khususnya di sekitar Darmopak, Mejen Sungkono. Seperti apa kejadiannya dan bagaimana evaluasi dari DPRD Surabaya? Berikut ini kita saksikan dalam dialog khusus. Pemirsa Surabaya TV kembali hadir dalam program Dialog Khusus. Saat ini saya masih berada di DPRD Kota Surabaya, tepatnya di ruang Komisi C. Saat ini saya ingin membahas terkait dengan isu yang sedang beredar kemarin, yaitu tentang banjirnya Darmopak. Itu di sana sempat viral juga, dan bagaimana sebenarnya duduk permasalahan yang terjadi. Dan saat ini saya sedang berada bersama dengan Sekretaris Komisi C DPRD Kota Surabaya, Bapak Agung Prasojo. Terima kasih waktunya, Pak. Ya, Pak. Seperti yang sudah saya prolog tadi di awal terkait dengan banjir yang ada di Darmopak itu, yang cukup menyita banyak perhatian masyarakat, Pak. Sebenarnya kalau dari sudut pandang Komisi C, menanggapi hal tersebut bagaimana? Silakan, Pak. Ya, jadi sebetulnya banjir itu yang di Mejen Sungkono itu atau di Darmopak itu setiap tahun banjir. Saya juga nggak tahu kemarin itu baru baru kemarin aja viral semua pada turun. Ya. Langsung fokus kepada titik yang dianggap banjir, kan dianggap viral tadi. Seharusnya nggak perlu terjadi kalau itu dari awal sudah sudah diatasi seharusnya ya, karena itu tiap tahun itu siklus aja, sama aja tiap tahun. Jadi mungkin yang melandasi saat ini viral mungkin karena yang pertama terlalu diekspos ya saat ini. Sekarang apa, Pak, penyebabnya? Ini kan karena faktornya ini kan banyak pihak ada kepentingan ke depan, sehingga mau nggak mau ya harus bagaimana menanggulangi, meskipun itu juga apapun kalau nggak ditanggulangi bersama Darmopak, pihak-pihak terkait juga nggak akan bisa, karena itu memang tempatnya itu kayak kalau orang Jawa bilang kayak wajan gitu loh. Cekung, sehingga begitu dia banjir semua lari ke sana, semua baik dari arah jalannya sendiri. Sebetulnya harusnya nggak banjir ya, harusnya bisa karena apa, itu yang dari TVRI sebelah itu sudah ada unit besar atau blok karbon besar itu, terus di belakangnya Darmopak yang mana ya, yang dua itu juga sudah besar. Yang sejajar dengan Universitas 45 itu sejajar ya. Nah, yang dari sana, yang dari atas, yang dari saya katakan atas itu ya bukan TVRI ya, sebelahnya ya, kalau orang-orang menyebutnya di daerah basis lah, turun itu ada elevasinya itu dia langsung gini ya, turun ke jalan. Itu udah ada elevasi, cuman dia harus lari ke sana, ke arah Universitas 45 itu kan ada jalan, ada sungai. Sungai. Ke sana bisa. Yang terjadi kemarin kan ya katanya pemilik Darmopak sih dibuntu. Nah, iya. Padahal di situ ada besar. Dan itu kalau dilari ke sana bisa, meskipun dia turun di Darmopaknya, di depannya, di lokasinya di Vida itu bisa juga diatasi. Kalau masing-masing lepas ego ya, saya katakan. Saya katakan lepas ego karena apa? Dari Darmopak sendiri sebagai pengelola, dia harus buat dong yang namanya elevasi di dalamnya situ. Karena di situ kan kecil banget elevasinya, dibuat minimal di belakangnya itu muter gini loh. Muter dia. Lebarnya berapa itu ada hitungannya. Lebar berapa, kedalaman berapa. Nah, baru ditarik dengan pompa, Pemkot menyediakan pompa, ditarik ke arah dekatnya CW. Nah, itu kan juga
Itu ada elevasi yang lari ke sungai yang di Pulau Sari itu. Iya. Yang nantinya masuk ke Sungai Berantas. Artinya saya membacanya gini, saat ini Pemkot belum melakukan itu, Pak? Belum, karena belum ada ya. Belum melakukan itu karena apa? Pihak pengelola Dinamopark itu juga diajak ngomong, pinginnya dia itu memang kata di depan itu kan ada jembatan penyeberangan. Iya, betul. Jembatan penyeberangan di bawahnya itu ada ada gorong-gorong besar dan dalam. Ya. Dalamnya katanya sampai dua pring gitu loh. Oh, 2 pring ya. Iya. Jadi bambu ya. itu dalam banget. Ya. Itu yang harus minta dibahasanya dikeruk. Iya. Kalau ada pembangunan itu, saya takutnya di dalam pembangunan kalau itu lebar dan dalam, berarti sedimennya dia naik dong. Betul. Kalau dia bisa selama ini nggak seperti itu, berarti mungkin itu harus dilakukan pengerukan. Mungkin juga atas pembangunan dari jembatan itu pasti ada tiang-tiang di dalamnya, sehingga ini menghambat sampah-sampah di dalamnya. Nah, makanya Komisi C kemarin kita minta mau kita sidak, kita lihat benar nggak dilakukan seperti itu. Kalau tidak benar ya pihak Darmopark harus membuat satu elevasi di belakang dia, di samping dia, sehingga kalau itu dibuatnya elevasi dengan hitungan yang tepat, itu akan banjir yang seharusnya itu seperti itu nggak terjadi. Dia masuk pada saluran itu kan banjir air ini menampung di situ. Begitu sebelum banjir ditariklah dengan pompa. Tinggal pemerintah kota menyediakan pompanya, narik ke arah pembuangan di Pulau Sari sana sungai itu. Itu sehingga akan terjadi seperti kemarin. Dan ini ironisnya kan ini tiap tahun. Betul. Setiap tahun dan terjadi hal yang sama. Kenapa kok harus hari ini baru viral diatasi? Ya sepertinya ada something wrong. Iya. Nah. Coba saya tidak mau masuk ke ruang tendensius itu nanti. Kita coba lihatnya dari sudut pandang yang objektif sekarang, Pak. Jika ini berjalan atau sudah banjir ini bertahun-tahun, Pak ya, itu artinya apakah tahun-tahun sebelumnya sudah ada komunikasi dengan pihak Darmopark, juga dengan Pemkot untuk mengantisipasi ini tidak terjadi kembali, Pak? Katanya dari PU Bina Marga sudah, kepala dinasnya sudah. Cuman kita tengok yang di sebelahnya, yang namanya punyaannya CW ya. CW itu kan dia parkirnya yang di bawah itu, groundnya itu dalam. Kalau dibandingkan dengan punyaannya Darmopark itu, dalaman CW. Iya betul. Kalau dia banjir harusnya dia banjir dong. Nah itu yang jadi pertanyaan. Karena kemarin Kepala Dinas PU itu bilang CW ini pembangunannya ngikuti arahannya dari Pemkot. Sehingga tidak terjadi seperti itu. Berarti ada tanda kutip pembangkangan dari Darmopark. Nah, Darmopark ini kan istilahnya dia ini produk lama. Produk lama yang sebelum CW membangun. Iya toh? Iya, betul. Dulu waktu itu masih posisi CW bangun aja itu sebagai pembuangan. Begitu dibangun ini, ya dia jadi tempatnya tandonnya dia. Sekarang otomatis menempati posisi itu. Betul. Cekung dan selalu. Sebetulnya kemarin saya juga sempat mendengar kabar bahwa Komisi C mengundang, Pak ya, hearing juga dengan Dinas Bina Marga dan Pematusan juga. Apa yang saat itu didiskusikan, Pak? Atau solusi apa yang bisa diambil untuk jangka pendek? Ya, solusinya memang kemarin kita pas ya. Dinas dengan Komisi C ini sejalan. Saya katakan sejalan apa? Ya idenya itu gayung bersambut. Jadi udah dipanggil ya. Duduk bertiga dengan kita cari solusi. Ini Darmoparknya ini memang coba lagi kita di lapangan. Baru kalau memang saya kemarin juga bertanya, saya tekankan, sampean mau nggak kalau memang harus membuat selokan itu atau elevasi di dalam tempat sampean? Mereka mau. Tapi atasi dulu, Pak, yang
yang tadi di bawah selokan yang besar, yang katanya dua kering, dua bambu itu berarti kan tajam banget. Kalau itu sedimennya dikerok, begitu dia dipenggerukan terus bisa menampung air yang di atas tadi turun ke bawah, kan nggak ada masalah. Nggak ada masalah. Tinggal bagaimana Pemkot masang pompa di situ menarik. Baik. Karena di situ ada jembatan, otomatis pasti ada yang salah dalam mengerjakan jembatan itu. Saya takutnya banyak sampah yang di dalam. Kenapa? Saya mohon maaf karena yang waktu banjir yang di atas itu tadi turunnya ke sana ya, ke arah dari Banyurip, yang sungai yang pajar itu. Betul. Itu keluarnya ada kasur gitu. Saya takutnya itu, Pak, ya? Kalau itu nggak di dalam itu nggak dibuka, nggak dikeruk, nanti ada yang nyantol di situ. Betul. Makanya kita setelah reses nanti kita akan sidak, kita lihat di lapangan, kalau memang harus dikeruk atau sedimen udah tinggi harus dikeruk. Berarti yang untuk itu belum ada penanganan, Pak? Belum ada. Makanya ini banjir tahunan. Banjir tahunan permasalahan yang sama. Kenapa hari ini baru dilaksanakan begitu viral? Iya, karena memang segala sesuatunya tunggu viral dulu, Pak. Viral baru turun semua. Iya. Mulai topnya sampai downnya. Baik. Kemudian solusi dengan dinas dan pihak Darmopak selain itu apa, Pak? Untuk yang bisa kita ambil dulu sementara. Saya pikir dari situ nggak bisa. Nggak bisa, Pak, ya? Dia harus elevasinya perbaiki, ditarik pompa, karena dia turun. Betul. Kita buang ke belakang juga nggak bisa, dia cekungan gitu. Iya. Jadi benar kalau diatasi misalkan diatasi dari atas itu turun, terus itu kan ada elevasi yang lari jatuhnya ke TVRI, terus sana ke Undang 45 itu, yang tembusnya sana. Iya. Tapi ya namanya air kan nggak lihat ini aja, bisa aja lihat sungai, lihat jalannya itu, jalan turun ke ke Majensungkono. Iya, betul. Iya kan? Tidak semua dia masuk ke selokan itu. Masuk ke situ akhirnya sementara yang selokan di depannya Darmopak yang di Vida itu dalam. Begitu dia penuh numpah karena selokannya ini unitnya ini dengan Vidanya yang parkiran di depan ini lebih tinggi selokannya. Di selokannya, baik. Sehingga begitu ini amber atau sudah nggak muat, larinya ke tempat parkir tadi. Iya. Mereka yang parkir situ yang nggak tahu tempat situ, ya jadilah. Baik. Bisa viral. Sempat memang beberapa hari kemarin, Pak, ya itu memang lumayan ekstrim. Tapi kalau kita tarik hari-hari ke belakang ini, Pak, mungkin belum terjadi lagi ya banjir demikian? Iya, belum terjadi lagi. Artinya kemarin, artinya nggak tahu nanti kalau pas ada banjir dengan debit tinggi, dengan volume tinggi, kita nggak tahu. Iya. Itu sama dengan waktu dialami di Pakuan dulu, yang tahun yang kemarin. Tapi begitu Pakuan ada bosemnya ya selesai. Iya. Nah, sekarang ini kan situ nggak ada bosem. Larinya kemana? Ya, tampungan itu kasihan dia. Memang Darmopak saya katakan juga sebagai korban juga. Korban ya. Makanya kalau sama-sama dari solusi ya, kalau BC itu di lapangan memang betul-betul harus pengerukan. Ya. Kalau tidak, Darmopak harus membuat elevasi. Di dalamnya harus dibuat elevasi sehingga Pemkot akan naruh pompa di situ, begitu banjir kelihatan di selokan atau di unit yang dia pasang tadi begitu naik nih debitnya. Baru dipompa keluar. Iya. Kalau enggak kan kayak kemarin dipompa dari mana? Iya. Semua di jalan semua. Semua penuh dan itu cukup menghambat masyarakat, mengganggu aktivitas pulang dan pergi. Saya termasuk bagian orang yang lewat situ, Pak, setiap hari aktivitasnya. Itu. Kemudian rencananya dari Komisi C dalam waktu dekat, Pak, ya lakukan sidak. Itu bisa dipastikan. Setelah reses tidak mau kita ke sana. Itu bisa dipastikan, Pak, ya? Pasti, ya. Oke. Mungkin untuk next ke depan, Pak, kita tidak tahu, mungkin sementara mungkin masih bisa ditangani. Tapi next ke depan ada jaminan kalau itu dilakukan atau solusi sementara bisa dilakukan, ada jaminan untuk tidak lagi terjadi demikian, Pak? Harusnya tidak. Harusnya tidak. Karena hitungan berapa lebar dan dalamnya nanti selokan itu dibuat
itu ada. Sehingga teman-teman PU Bina Marga sudah tahu lah itu, mereka sudah pengalaman, dihitung harus lebar sekian dengan kedalaman sekian, sehingga air nggak lagi tumpah di jalanan, dia langsung masuk ke selokannya. Nah, selokannya itu tadi untuk melihat daripada selokan itu adalah pompa. Lah untuk pompa nggak sembarang semuanya air yang masuk, artinya tidak sampah masuk di sini kan harus dibuatkan juga ya apa namanya ya rumah lah. Betul. Rumah yang bisa mengantisipasi. Oh ini sampahnya nggak tertarik. Ya. Nah itu aja. Jadi salah satu mungkin berbagai teknis yang bisa dilakukan dari Pemkot dengan dinasnya yang terkait adalah melakukan dengan berbagai tindakan seperti disedot oleh pompa, Pak ya. Komisi C memastikan bahwa prasarana itu semuanya ada, Pak. Kalau masalah pompa gampang, Pemkotnya sudah ada, mereka sudah ada anggarannya, mereka sudah ada, nggak ada masalah. Yang masalah itu kan kalau Pemkot atau Dinas PU Bina Marga masuk ke dalam ranahnya betul. Darmopak itu masalah, anggarannya bukan untuk itu soalnya. Iya, betul. Makanya Darmopak juga harus istilahnya ayo sama-sama membangun Surabaya, gimana baiknya jangan sampai viral, karena hanya bahasanya kan nilai setitik rusak susu sebelah. Betul. Hanya faktor sekecil itu aja, tapi viralnya se-Indonesia Raya. Betul. Nah, jadi inilah yang harus diatasi sama-sama antara pengusaha dengan pemerintahan kota. Kita sama-sama bagaimana mengatasi ini sehingga tiap tahun tidak terjadi seperti itu lagi. Betul. Karena nanti manfaatnya juga dirasakan masyarakat, Pak. Iya, apalagi ketika kita melihat Darmo ini seperti kemarin banjir ini mewakili satu Surabaya. Ini enggak fair, Pak. Iya, betul. Iya, makanya ada tindakan seperti ini dan sedikit memberikan garansi rasa aman buat masyarakat untuk lewat sana. Pak, mungkin untuk closing statement bisa disampaikan ke masyarakat atau pemirsa kita Surabaya TV. Silakan, Pak. Jadi pemirsa Surabaya TV. Kita berharap pertama, ayo kita sama-sama membangun kota Surabaya tanpa kata zero sampah. Jadi jangan buang sembarangan di tempat yang buang sampah di tempatnya, jangan diselokan. Apalagi sampai kasur dimasukkan situ itu akan jadi masalah. Karena air ini, jalannya air, begitu dihambat oleh manusia, dia akan mencari jalannya manusia sebagai jalan dia. Itu hukum alam. Jadi akan berimbas kepada manusia sendiri. Makanya kita sama-sama sesuai aturan apa yang dikatakan Bu Wali sudah jelas, sampah yang ini buang ke sini, semua ini aturan itu harus kita gunakan. Saya kira itu aja. Sedikit statement, Pak, untuk memberikan rasa yakin kepada masyarakat bahwa di dalam masalah seperti ini DPRD bersama pemerintah, negara hadir di sini, Pak. Silakan, Pak. Jadi di dalam permasalahan kemarin ini DPRD Surabaya yang melalui yang termaktub dalam Undang-Undang 23 tentang pemerintahan kota, DPRD dengan pemerintahan kota adalah penyelenggara pemerintahan. Betul. Sehingga kita nggak diam, kita sebagai wakil rakyat tetap bagaimana rakyat ini aman, rakyat ini sejahtera, kita tetap sekecil apapun kita akan dampingi, kita akan cari solusi untuk kepentingan masyarakat Surabaya. Saya kira itu. Itu aja. Oke, terima kasih, Pak. Demikian pemirsa obrolan kita tentang Darmopak yang sempat viral kemarin. Kami berharap ini bisa memberikan banyak pengetahuan dan manfaat bagi Anda, khususnya meredam rasa kekhawatiran untuk terjadi hal yang demikian lagi. Dari ruang Komisi C DPRD Kota Surabaya, saya Yonas Bernard beserta Bapak Agung Prasojo undur diri. Terima kasih atas perhatian Anda. Tetap di Dialog Khusus. Salam Surabaya TV. Terima kasih, Pak.